Gen Z adalah kelompok demografis yang menggantikan generasi milenial dan sebelum generasi alfa. Para peneliti dan media populer menggunakan pertengahan hingga akhir tahun 1990-an sebagai tahun awal kelahiran dan awal tahun 2010-an sebagai tahun akhir kelahiran. Sebagian besar anggota generasi Z adalah anak-anak generasi X atau baby boomers yang lebih muda. Sebagai generasi sosial pertama yang tumbuh dengan akses ke internet dan teknologi digital portabel sehingga usia muda. Secara global terbukti bahwa rata-rata usia pubertas di kalangan anak perempuan telah jauh menurun dibandingkan abad ke-20, yang berdampak pada kesejahteraan dan masa depan mereka. Di seluruh dunia, generasi Z menghabiskan lebih banyak waktu di perangkat elektronik dan lebih sedikit waktu untuk membaca buku dibandingkan sebelumnya, yang berdampak pada rentang perhatian, kosakata, kinerja akademik, dan kontribusi ekonomi masa depan. Remaja Gen Z lebih mungkin diagnosis menderita disabilitas intelektual dan gangguan kejiwaan dibandingkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Septiani dari Tadris IPS 3C dengan NIM 222327757. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang makna-makna generasi Z. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang generasi Z. Generasi Z adalah generasi yang lahir dalam rentang tahun 1997 sampai dengan tahun 2012. Generasi Z adalah generasi setelah generasi milenial. Generasi ini merupakan generasi peralihan generasi milenial dengan teknologi yang semakin berkembang. Jumlah generasi Z mencapai 75,49 juta jiwa atau setara dengan 27,94% dan total seluruh populasi penduduk di Indonesia. Sementara itu, jumlah penduduk paling dominan kedua berasal dari generasi milenial. Fenomena yang terjadi pada masa remaja yaitu perbuatan anak remaja usia belasan tahun yang berlawanan dengan ketertiban umum, yakni nilai dan norma yang diakui masyarakat. Perbuatan tersebut bisa ditunjukkan kepada orang lain, binatang, atau barang-barang yang bisa menimbulkan bahaya atau kerugian bagi pihak lain. Upaya membangun remaja generasi Z yang berkualitas dengan menjadi agen perubahan dalam generasi Z dapat berperan penting dalam menjaga dan memperkuat budaya. Hal ini penting karena budaya daerah memiliki nilai dan warisan yang tidak ternilai dan merupakan bagian integral dari identitas dan sejarah Nusantara. Generasi Z memiliki pemahaman yang mendalam tentang internet, media sosial, dan teknologi terkini. Menyebutkan remaja berprestasi bidang kebudayaan memperkenalkan pakaian batik dan pakaian daerah. Contohnya, turut serta dalam kegiatan seni di daerah sekitar. Bidang ilmu pengetahuan, kemampuan mengelola emosional dan mencapai gaya hidup sehat melengkapi kekurangan dari karakteristik generasi sebelumnya melalui keterampilan yang inovatif. Contohnya adaptasi teknologi. Bidang teknologi memperkuat kemampuan untuk berpikir kreatif. Berbagai macam kenakalan remaja. Yang pertama, berbohong untuk tujuan menipu. Yang kedua, bergaul dengan teman yang membawa pengaruh buruk. Yang ketiga, kabur atau pergi begitu saja dari rumah tanpa izin ke orang tua. Yang keempat, bolos sekolah. Dan yang terakhir itu ada tawuran. Faktor kenakalan remaja: krisis identitas, kontrol diri dengan mempertimbangkan tingkat kecerdasan dan psikologi yang sama dengan anak-anak. Para remaja masih sangat rentan akan kontrol diri. Yang ketiga, lingkungan keluarga, dan yang terakhir, lingkungan pertemanan. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Demikian, terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.